Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan menyebut asma Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia, rahmat dan serta umur kepada kita semuanya, kekuatan iman, kekuatan Islam, dan bagi saudara-saudaraku yang non muslim, bersyukur juga karena saat ini kita masih diberikan kehidupan dan penghidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Dengan sholawat ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan penghapusan dosa kita, peningkatan derajat kita, dan kita diberikan dibukakan pintu rizki yang melimpah berkah, rizki dalam arti yang sangat luas, kesehatan jasmani, rohani, kesehatan sosial, kesehatan finansial, dan juga kesehatan spiritual. Sahabatku, Bapak Ibu yang saya hormati, owner atau CEO PTBS, yaitu Bapak Haji Febrian Agung. Salam hormat dari saya. Semoga beliau, Pak Haji Febrian Agung, diberikan umur yang panjang dalam taat dan penuh manfaat buat umat, banyak umat, jutaan umat, ya, sehingga bisa menjadi wasilah beliau diistiqomahkan dalam mengajak kita untuk selamat, sehat, dan kemudian berkah, mulia dunia dan mulia akhir. Kemudian para founder seluruhnya, Bapak Insinyur Randu, Bapak Haji Adan Haris, ya, gurunda tercinta, kemudian Bapak Haji Suroto, dan Bapak Haji Muhammad Hasan, kemudian ada Bapak Dimas, dan para founder-founder yang ada Bapak Haji Martin, dan seluruh para founder yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sehat senantiasa. Kemudian kepada para top leader nasional dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, dan kepada seluruh para leader-leader, peraih motor cash, peraih mobilio cash, peraih Pajero cash, peraih luxury, dan seluruh mitra-mitra PTBS yang mudah-mudahan bersama-sama dimuliakan dan sukses dunia akhirat. Izinkan saya, Asep Rudar, di pagi yang cerah ini menyampaikan amanat untuk berbagi, sharing kepada Bapak Ibu, para guru-guru, ya, di sini ada para dokter, para bidan, para perawat, teman sejawat semuanya yang saya hormat kepada beliau semuanya. Mohon dimaafkan ketika ada kekurangan, ada konsultan, Bimek, Dokter Ustaz Anton, ada Ustaz Aji Sofandi, dan para konsultan PTPS yang lainnya, Bapak Wawan, juga Bapak Raden, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di pagi akhir ini saya doakan semuanya dalam kesehatan dan penuh dengan semangat, optimis, yakin, percaya diri, dan kemudian mudah-mudahan semuanya yang baik-baik menurut Allah dibukakan. Kemudian yang mau closing, Allah closingkan dengan cara yang terbaik menurut Allah. Yang mau menyampaikan produk kepada calon mitranya, kepada mitranya yang mau seminar, mudah-mudahan Allah Subhanahu juga memberikan pemahaman kepada beliau dan dihilangkan kekakuan, kekeluhan dari lisan kita. Rabbi sholli wa yassir amri wa nuqatam lisan yang qol ya fatwa ya ali. Pada tetap leader, masya Allah, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya guru-guru saya. Di sini saya sebagai tenaga kesehatan sekaligus sebagai konsultan daripada produk-produk PTBS unggulan, ya, kemudian sebagai praktisi herbalis, praktisi medis sampai detik ini di klinik Anda Sehat, di klinik RPB, ya, yang insya Allah sedikit banyak ribuan pasien yang berjumpa, ya, kemudian yang nggak berjumpa pun
Dan ini menjadi, mudah-mudahan nanti yang sampaikan ini menjadi wasilah kebaikan, menjadi wawasan sedikit saja untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan menjadi gambaran saja, bukan acuan tapi gambaran saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa produk-produk herbal PTBS ini, Masya Allah luar biasa. Saya merasakan banyak terbantu di klinik ataupun di luar klinik ataupun dari para leader-leader atau mitra-mitra yang ada yang langsung bertanya pada saat seminar, ada yang japri, itu alhamdulillah yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Nah, ternyata banyak sekali sekarang di akhir-akhir ini penyakit yang sering terjadi adalah penyakit aliran atau sirkulasi darah. Satu, berkaitan dengan migrain. Migrain itu aliran sirkulasi darah yang tidak lancar ke otak tengah sehingga ada migrain itu ke kiri atau kanan. Ya, kemudian vertigo ke masalahnya aliran darah kurang lancar ke otak tengah. Kemudian yang ketiga itu masalah suka kesemutan. Nah, ini yang nanti banyak banget yang bertanya nanti, wah saya suka kesemutan, kebas-kebas di tangan, di kaki, kemudian punggung pada sakit, pinggang pada sakit, kemudian lambung, dan kemudian jantung berdebar dan pada sesak. Nah, ini banyak sekali penyebabnya. Yang pertama, kalau 88% dari psikis. Pada saat kita panik, takut, emosian, temperamen, jarang senyum, ya, sering emosi, sering marah, maka pengaruh kepada seluruh tubuh kita. Asam lambung, ke pankreas, sehingga gula darahnya nggak menentu. Kemudian pengaruhnya kepada aliran darah ke kepala, ke otak kanan, kiri, dan tengah menjempit. Jadi terjadi vasokonstriksi pembuluh darah ke arah jantung juga, sehingga sering terasa ngilu di jantung bagian kiri. Sering terasa ngilu di jantung bagian kiri dan tengah, tembus ke bagian belakang. Kemudian pada saat kita emosinya tidak terkontrol, penuh dengan rasa iri, dendam, dengki, kemudian panik, emosional, temperamen, mengakibatkan iritasi di pencernaan, bisa di lambung, usus halus, bisa di tenggorokan, bisa stomatitis alias sariawan, itu dari psikis. Kemudian juga psikis juga menyebabkan kekentalan darah. Ini penelitiannya banyak sekali. Pada saat kita emosinya tidak terkontrol, sering marah dan lain sebagainya, akan terjadi apa? Akan terjadi pengentalan pembuluh darah. Itu yang menyebabkan aliran darah ke jantung kurang baik, kemudian ke kepala, ke otak kanan kiri kurang baik, ke tangan, ke kaki kurang baik, sehingga terjadi kesemutan, kebal-kebal, dan ngilu-ngilu, dan lain sebagainya. Dada sakit. Kemudian yang keempat, psikis tersebut akan pengaruh kepada pankreas, sehingga banyak banget pasien yang sakit gula darahnya tinggi, lebih dari 200, 300, sampai 400, sampai ada yang pelajarannya 900 gula darahnya. Itu kenapa nggak berhenti-berhenti, itu gula darahnya nggak normal-normal? Karena salah satunya adalah secara psikisnya. Ketakutan, kepanikan, takut amputasi, takut apa, emosi nggak terkontrol, maka pankreas akan agak tersendat memproduksi hormon insulin. Yang hormon insulin itu tugasnya adalah merubah glukosa darah menjadi energi. Energi kinestetik untuk bergerak, ada energi untuk berpikir kognitif, ada untuk dirubah menjadi berat badan, yaitu menjadi otot. Nah, dari mana karbohidrat itu atau glukosa darah itu? Dari gula darah, dari gula yang kita konsumsi, baik sakrosa, sukrosa, fruktosa, glukosa, dan karbohidrat. Itu maka karbohidrat adalah sumber daripada glukosa darah. Glukosa darah adalah sumber daripada tenaga atau energi. Energi sumber daripada untuk berpikir, untuk bergerak, untuk seminar, untuk kemana-mana, semuanya luar biasa. Nah, pengaruh yang pertama psikologis. Yang kedua pengaruhnya dari kurangnya gerak, kurang olahraga, itu menyebabkan aliran darah kurang lancar. Ditambah lagi di mobil pakai AC, kemudian di ruangan pakai AC, di rumah pakai AC, tapi kurang gerak, maka kita jarang keluar keringat.
Padahal keringat itu salah satu adalah pengeluaran ekskresi daripada toksin. Toksin itu adalah racun. Racun itu adalah sisa-sisa metabolisme yang ada di seluruh tubuh kita. Itu ekskresinya melalui keringat, urin, dan feses atau buang air besar. Nah, bayangkan kalau kita jarang keluar keringat karena di mana-mana pakai AC. Nah, kalau pakai AC di mana-mana nggak apa-apa, tapi apa namanya kita pagi eh, apa namanya olahraga, baik jalan kaki, bersepeda, seperti Pak Haji eh, Febrian Agung. Pak Haji Febrian itu bersepeda setiap pagi kan 10 kilo, masya Allah. Pak Haji Adan Haris bersepedanya luar dahsyat juga, luar biasa, bahkan puluhan kilo. Wah. Nah, sedangkan tanya diri kita itu, karena jangan sampai kita nanti, kenapa saya sampaikan ini, ada minum obat nih, udah minum obat karena saya, tapi kok mitra saya, tapi kok member saya atau calon mitra saya kok belum ada perubahan kesemutannya ataupun penyakit struknya ataupun lain sebagainya. Nah ini jadi psikis pengaruh, aktivitas exercise olahraga pengaruh. Yang ketiga kurangnya minum air putih. Nah, air putih ini setiap yang gampangnya gini, setiap 25 kg wajib minum air putih 1 liter. 1 liter air putih saja 1 liter 25 kg. Berarti pada saat kita berat badannya 50 kg kalikan 2 berarti harus minimal 2 liter. Nah, sedangkan kalau kita pakai AC terus kita jarang sekali haus. Nah, itu masalahnya. Makanya darahnya lebih kental. Yang keempat, penyebabnya kurang sembuhannya tersebut adalah karena apa namanya makanan, pola makan sama pola makan itu ada jenis makanannya dan cara makanannya, ya, makanan dan minuman ya yang mengandung zat furin tapi kurang olahraga itu menyebabkan asam uratnya meningkat ya. Kemudian kalau banyak mengandung lemak-lemak, kemudian daging-daging, kalau kurang gerak, kurang olahraga dan kurang air putih, kolesterol totalnya lebih dari 200, trigliserid kurang lebih dari 120. Nah, ini sekelumit tentang secara medisnya. Nah, sekarang bagaimana untuk kalau kita sudah tahu tentang 5 hal ini, maka kita nanti ketika, nah namanya herbal sifatnya, kenapa orang milih herbal sekarang? Saya di klinik pun sama, ataupun di online pun sama, pelayanan online, mereka kebanyakannya sekarang sudah capek, sudah lelah, sudah takut dengan yang namanya obat-obat kimia. Kalau tidak penting-penting banget, itu agak-agak mereka dikurangi obat kimianya. Pinginnya nyarinya yang herbal. Makanya sekarang berduyun-duyun. Orang bukan tenaga kesehatan, bukan herbalis, tapi sekarang belajar herbal dan jualan herbal. Luar biasa. Maka kita, alhamdulillah, kita mitra PTBS ini, leader PTBS ini, herbalnya sudah disiapin, nggak usah ngeracik sendiri. Karena kalau ngeracik sendiri, saya dulu pernah itu untuk mendapatkan sertifikasi, mendapatkan BPOM, mendapatkan apa namanya kehalalan, itu nggak mudah, ya. Dan kita udah enak di PTBS karena herbal itu ada yang sedang kualitasnya, ada yang ringan, sedang, rendah, sedang, dan bagus. Nah, yang paling bagus adalah herbal fitofarmaka. Fitofarmaka itu herbal yang sudah diteliti itu secara medis dan oleh puluhan dokter. Kemudian dan diberikan kepada ribuan pasien dan dievaluasi. Nah, itu namanya fitofarmaka. Nah, tapi kalau herbal kita ini termasuknya herbal kelas menengah, ya, bukan fitofarmaka, tapi kelas menengah yang tidak ada penelitiannya secara apa namanya secara fix para dokter berkumpul kemudian kumpulkanlah pasien tidak seperti itu. Tetapi ini herbal yang termasuk unggulan sekali menurut saya karena bukti yang dinyatakan dengan buktinya sangat luar biasa, sahabat. Saya dari dulu pakai herbal tetapi agak sulit mendapatkan evaluasi yang persentase apa namanya keberhasilannya itu sangat sedikit, sangat kecil biasanya. Nah, ini alhamdulillah ya, yang tadi yang kurang aliran darah kurang lancar mengakibatkan kebal, mengakibatkan kesemutan, mengakibatkan punggung pegel, mengakibatkan apa namanya ini aliran darah ke otak kiri kurang sehingga sering migrain sebelah kiri.
Otak kanan yang kurang, migrain sebelah kanan. Kalau ke tengah, jadi vertigo. Nah, kemudian bisa juga terjadi di jantung kurang baik terjadilah angina pectoris. Angina pectoris itu yang sakit, gitu. Ada yang suka habis marah-marah langsung megang gini. Nah, itu tanda-tandanya, ciri-cirinya angina pectoris, aliran darah tiba-tiba menyempit dan aliran darah tiba-tiba menyumbat kepada miokard. Miokard adalah otot jantung. Nah, disitulah salah satu. Nah, produk PTBS ini sangat luar biasa. Dengan apa yang seperti itu? Dengan herbalnya adalah kolagennya. Kolagennya sama hamstro. Nah, ini kolagennya ini adalah untuk master antioksidan. Master antioksidan, ya. Master antioksidan yang betul-betul di dalamnya mengandung banyak hal. Salah satunya L-glutathione. Jadi untuk memperbaiki, meregenerasi sel. Meregenerasi sel, sel-sel kita itu ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang mati sel kita itu. Maka ini kalau yang udah tua, dia dimudahkan lagi. Ya, jadi ada anti-agingnya di sini. Anti penuaan sel. Baik sel kulit, ataupun sel seluruh tubuh ada 100.000 triliun sel. Itu akan dimudahkan lagi. Yang kedua, akan apa namanya, uh, kalau terjadi adanya radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita, ya, itu akan terjadi oksidasi di dalam organ-organ tubuh kita, jantung, paru, kemudian ginjal, kemudian otak, kemudian di seluruh jaringan tubuh kita, maka akan terjadi teroksidasi. Maka ini adalah antioksidasi, antioksidan yang masternya antioksidan. Luar biasa kolagennya ini. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah untuk bagaimana memperbaiki sirkulasi darah. Nah, ini yang punya asam urat. Minumnya pakai ini. Kolagennya sehari 1 saset, masukin ke air 200 ml. Masukin 1 saset. Kalau tujuannya untuk memperbaiki aliran darah ke asam urat, ya, yang kebal-kebal seperti tadi, pakainya ini. Jadi bukan semata-mata hanya glowing saja. Nah, glowing ini bonus aja. Pasti kalau tubuh udah bagus, maka ini pun pasti bagus. Kenapa? Karena sel-sel kulit pun akan terbaguskan. Dan L-glutathione itu untuk membantu memutihkan, menormalkan pigmentasi kulit yang kehitam-hitaman akibat habis jerawat, habis kena luka. Kemudian ada yang apa namanya itu, di lutut hitam-hitam, kemudian di benjolan-benjolan itu ada hitam-hitam. Ini termasuk. Dan di sini ada untuk anti neoplastiknya. Anti neoplastik itu anti kanker. Jadi untuk kista, miom, dan untuk mengencangkan, membuat kencang di bagian-bagian tubuh yang kendor itu bisa dikencangkan. Minum minimal sehari 1 saset. Ya, kalau yang sudah biasa boleh menggunakannya sebelum makan. Kalau yang belum biasa, supaya tahu lambung kita ada masalah enggak. Kalau ada masalah minum ini sebelum makan, perut kosong langsung terasa agak perih. Maka saya suka menyarankan minum kolagennya ini itu dikonsumsi kalau yang baru sesudah makan 1 jam. Jadi nggak terlalu kenyang, nggak terlalu kosong. Tapi kalau udah terbiasa nanti boleh sebelum atau sesudah makan juga. Minumnya 1 hari 1 saset. Kalau kista miom cancer itu minumnya pagi sama sore 2 kali sehari. Nah, kemudian ditambah lagi sekarang ada apa namanya? Ini Halstro. Nah, Halstro yang kemasan baru itu 55 kapsul. Ini bergunanya sangat luar biasa. Ada habatus sauda di dalamnya, Nigella sativa. Ekstraknya ternyata sahabat. Bukan, saya juga minum habatus sauda misalkan. Ini ekstrak habatus sauda. Yang kedua ada bivalen. Dan sumber karbohidrat. Juga di dalamnya ada karbohidrat. Dan ada ekstrak propolis. Nah, jadi bukan propolis biasa, tapi ekstrak propolis. Dan 3 macam herbal pilihan ini luar biasa. Saya sangat senang. Itu disimpan ataupun dijadikan satu dalam 1 kapsul. Jadi sekali minum sudah ada habatus sauda, bivolen, propolis. Apa unggulannya ini?
Ini secara prakteknya di lapangan membantu terbukti yang harus di ring jantungnya, alhamdulillah tidak di ring. Yang harus cuci darah, nggak dicuci darah, alhamdulillah. Yang sudah cuci darah, nah itu gimana caranya? Yang masalah jantung dan cuci darah dan stroke. Ini, jantung, cuci darah, dan stroke ini adalah satu paket Hapsor sama kolagen. Aliran darah yang nggak lancar, kemudian karena asam urat, karena jantung nggak bagus, karena ginjal, kolagen sama Hapsor. Minumnya berapa? Tertulis di sini untuk orang yang sehat. 2 kali 2 kapsul, 2 kali 2 itu 2 kali sehari, sekali minum 2. Nah, kalau disebut 2 kali 1 berarti 2 kali sehari minumnya 1 kapsul sekali minum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian di sini ditulis 2 kali 2 sebelum makan. Nah, bagi orang yang sehat silahkan diminum sebelum makan boleh. Bagi orang yang sakit itu disesuaikan dengan lambungnya, dengan kondisi sakitnya. Saran saya yang baru kali menggunakan Hapsro 2 kali sehari 1 kapsul dulu selama seminggu dan sesudah makan 1 jam. Biar adaptasinya nggak terlalu sakit dan detoksnya tidak terlalu mengerikan, nggak terlalu sakit gitu ya buat orang yang merasakannya. Dan ini disclaimer, tidak semua orang bisa disamakan. Ya, tidak bisa semua orang disamakan untuk pengobatan dengan herbal ini. Untuk medis pun sama sebetulnya, bukan herbal aja. Pengobatan medis pun penyakitnya sama, obatnya tidak sama karena kondisinya dan riwayat masa lalunya juga berbeda. Maka kemudian di Hapsro ini ada anti-inflamasinya. Ketika di tubuh kita, di pencernaan kita ada radang, ada lesi, ada luka, maka ini udah ada anti lukanya. Yang ketiga ada saponin, anti racun, anti toksin. Maka ketika selama ini menggunakan itu kan yang penyakit ginjal itu toksin-toksin harusnya dikeluarkan, urium, kreatin harusnya keluar banyak. Ini malah masuk lagi, jadi racunnya, toksinnya masuk lagi ke aliran darah sehingga sering sakit kepala, ke tangan sering murik, kemudian ke perut sering mual. Nah itu kenapa? Karena toksinnya masuk lagi ke dalam tubuh kita. Maka dari itu harus meminum habis pro. Kenapa? Karena butuh saponinnya sebagai anti toksin, anti racunnya. Yang keempat di dalam habis pro ini dasarnya adalah ada anti neoplastiknya. Apa itu anti neoplastik? Anti neoplastik itu adalah anti cancer. Nah, jadi kalau digabungkan dengan kolagenia, anti cancer, dahsyat luar biasa. Anti cancer ini, ya. Daripada di kemo, kemudian kalau kemo, mohon maaf, kalau kemo itu ibarat pakai ada rumput yang bagusnya, ada padi, ada rumput. Nah, kalau obat kimia itu mau menghilangkan rumput, padinya kena. Tapi kalau herbal itu zat kimia ya, obat kimia. Mau menghilangkan sel-sel yang buruknya, sel kankernya, sel yang bagusnya kebabat. Gitu ya. Nah, kalau herbal itu luar biasa. Dia akan pilih mana yang sel kanker, mana yang sel bagus. Yang akan dibasmi adalah sel kankernya saja. Nah, keren kan? Nah, makanya orang-orang yang paham, mau orang medis, mau orang non-medis, pasti kalau cancer, itu beliau milihnya herbal, tapi herbal pilihan. Nah, ini saya punya. Dari PTB, herbal pilihan untuk anti cancer adalah apa? Habis Pro. Yang keempat, anti infeksinya ada. Baik jamur, virus, amuba, kemudian bakteri. Nah, ada di sini. Ada anti amuba, anti mikroorganisme, antibiotiknya. Kalau antibiotik secara kimia itu harus dikonsumsi sesuai dengan misalkan bakteri, kena bakteri kita. Dikasih antivirus, nggak ada bisa. Kita kena bakteri dikasih antivirus, nggak bisa. Kita kena virus dikasih antibakteri, nggak bisa. Kalau bakteri ya kena harus bakteri dan tidak ada satupun sepengetahuan saya dan penelitian itu obat medis antibiotik antivirus yang bisa membunuh virus, tak ada. Adanya cuma melemahkan saja. Nah, bukan berarti obat medis nggak diperlukan. Makan sebagai komplementer dengan obat ini. Misalkan mitra kita, calon mitra kita sedang berobat ke dokter.
jantungnya, dan lain sebagainya. Minum obat ini jarakin 2 jam saja. Obat medisnya lanjutin, karena obat medis penting, obat ini penting. Tapi kalau misalkan masih bisa dengan obat herbal ini, maka obat medisnya kalau mau di stop, monggo silakan. Gitu, seperti itu. Kemudian di Habsuro ini adalah untuk memperbaiki pengeluaran ASI, produksi ASI lebih banyak dengan herbal ini. Karena habatus sauda salah satunya adalah bisa mengobati segala macam penyakit kecuali asam atau kematian. Luar biasa. Propolis itu anti virus yang sangat-sangat dahsyat. Seperti itu ya. Nah, kemudian Habsuro juga bisa digunakan untuk terapannya aja langsung. Itu kepada orang yang memiliki gangguan ginjal yang sudah dicuci darah atau yang belum dicuci darah. Ya, kemudian supaya apa? Fungsi ginjal yang adalah fungsinya untuk menyaring itu bisa kembali pulih lagi. Tapi kalau yang udah cuci darah 3 kali misalkan sebulan, seminggu, maka jangan langsung stop cuci darahnya. Lanjutkan aja cuci darahnya dulu sambil mengkonsumsi ini. Untuk Ibu Iis, dosis untuk diabetes apa? Sebetulnya diabetes itu yang saya lakukan di apa namanya, di klinik secara klinis paling efektif menurut saya yang sudah diketahui adalah dengan menggunakan Bimex. Dengan menggunakan Bimex plus digabungkan dengan ini Pak Bu. Dengan Evitgo atau dengan Slim. Dengan Evitgo atau dengan Slim. Nah, ini untuk apa namanya? Diabetes. Tapi dasarnya diabetes turunnya dengan ini. Kenapa? Karena ada gamat emasnya. Kemudian ada apa namanya? Akar pasak bumi ya. Dan ada purwacengnya. Dan yang paling utama untuk memperbaiki ini apa namanya? Pankreas adalah gamat emasnya. Ya, 2 kali 1 kapsul. Yang Bimex ini 2 kali 1 kapsul. Minumnya boleh dibuka kapsulnya, boleh dikonsumsi langsung. Ya, seperti itu. Baik, saya langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan aja biar nyambung ya, sambil saya menjelaskan. Kemudian, sahabatku, gimana kalau yang masalah kolesterolnya tinggi, trigliserida tinggi, gimana? Ini Bapak Ibu, bukan hanya untuk melangsingkan, ingat-ingat ya, bukan hanya untuk melangsingkan. Banyak pertanyaan, ini nggak laku katanya. Kata siapa? Ini ada kitosan. Coba lihat. Ada mengandung spirulina dan kitosan. Bahkan spirulina itu adalah salah satu untuk memperbaiki apa namanya sirkulasi darah dan antibiotik juga. Antibiotik. Mohon maaf tadi Habsuro juga untuk meningkatkan antibodi yang sangat luar biasa bagusnya. Nah, dan untuk memperbaiki Habsuro ini yang mau punya keturunan, ini minumnya. Yang mau punya keturunan, suami istrinya minum Habsuro dan kolagen 2 kali sehari, ya 2 kali sehari, dan suaminya minumnya Bimex dan Ecomex. Nah, Bimex sama Ecomex. Suaminya minum Bimex dan Ecomex, kemudian istrinya minumnya Habsuro dan kolagen. Kalau kekurangan dana, misalkan klien kita, minum ini aja, Bimex suaminya, Habsuro istrinya, tetapi harus hubungan suami istrinya di masa ovulasi, dihitungkan setiap bulan berbeda-beda. Nah, ini Slim ini menurunkan kadar kolesterol total, menurunkan kadar trigliserida, dan menurunkan kadar HDL. Nih. Dan ditambah untuk memperbaiki atau membantu yang sedang diet. Nah, luar biasa sahabat ya. Luar biasa. Kemudian ada pertanyaan lain tadi. Untuk asam urat kronis baiknya kombinasi Habsuro dengan produk apa? Oh, Masya Allah. Ini untuk asam urat yang sangat kronis ataupun akut. Kronis itu lama, akut itu baru. Akut itu nyeri luar biasa, walaupun baru terasa. Tapi si kronis ini lama, tapi walaupun nggak terlalu sakit. Maka yang asam urat, kolagennya sehari 1 saset atau maksimal 2 saset. Dan Habsuronya 2 kali 1 kapsul. Ya, kemudian hindari toge, kol, kacang tanah, pete, jengkol selama kurang olahraga dan selama kurang air putih. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan terjawab. Kemudian pertanyaan yang mohon maaf kalau terlewat yang lainnya. Assalamualaikum, kaki sering kram, apa obatnya? Kaki yang sering kram berarti itu adalah 1 gram itu bisa jadi
ototnya, maka perbaiki ototnya dengan kolagenia, ya, dengan Habsro. Kolagenia sama Habsro 2 kali sehari, tolong dicatat kolagenianya sehari 1 kali sampai 2 kali sehari sesudah makan kalau baru pertama minum. Ya, kalau sudah lama minumnya boleh sebelum atau sesudah pun ya. Kemudian Kista sudah 3 kali operasi, beliau sudah minum Habsro dan kolagenia. Waktu konsumsi ke dokter bilang obat herbal menyebabkan kistanya makin subur. Nah, itu biasanya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Herbal menyebabkan kista makin subur, katanya seperti itu. Kistanya makin subur. Herbal apa dulu? Bisa jadi benar kalimat tersebut. Tetapi herbal apa dulu? Nah, kalau herbalnya ini untuk mengikis kista dan ini ada anti neoplastiknya, jangankan kista, cancer aja bisa dengan ini. Karena apa? Ada saponinnya. Makanya ngomongin herbal, jangan pakai apa? Pakai herbal. Herbal itu jutaan. Contohnya, jutaan jenisnya. Habatus sauda aja itu ribuan produsen yang memproduksi sama-sama dari habatus sauda. Apakah sama itu ininya apa kualitasnya? Pasti tidak sama. Makanya yang saya obrolkan ini, masya Allah, yang sudah terbukti, yang sudah dibuktikan. Maka kalau dengan Habsro dan kolagen ini justru memperbaiki kistanya. Bahkan kista di bawah 4 cm itu nggak perlu dioperasi di klinik kami. Dengan cukup dengan ini, bukan cuma di klinik kami, yang jauh nggak datang ke klinik pun, ini cukup dengan kolagennya Habsro. Dan stres, itu kista, miom, cancer, kaitannya ke stres juga. Jangan memendam perasaan iri, dengki, jengkel, itu pengaruh ke pembesaran kista. Nah, itu benar. Kalau herbal menyebabkan kista menjadi subur, nah, kalau kista yang herbal yang ini tidak, ya. Yang satu. Yang kedua, makanannya. Makanannya apa? Yang menyebabkan kista akan menjadi subur, yang mengandung lemak-lemak, yang mengandung minyak goreng, itu hindari dulu. Nah, jadi ganti dengan proteinnya agak dikurang-kurangi dulu ya bagi yang sedang pengobatan kista, supaya kalau habis dioperasi gimana? Alhamdulillah habis operasi perbaiki, minum ini terus dengan secara rutin. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi ada yang bertanya tentang, oh ya, Ibu sudah 55 tahun, berat badan, maaf ya, saya buka. Sekarang gini supaya nampak. Bentar Bapak Ibu. Mohon maaf. Tadi kalau sakit pinggul. Oh, jadi miring ya Ustadz? Oh, miring ya? Iya, ininya. Kalau gini gimana? Ya gitu aja Ustadz. Mbak, minjem handphone untuk baca chattingnya. Nggak kebaca kalau kayak gini miring. Bentar Bapak Ibu ya, mohon maaf. Biar biasa baca chattingannya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya bacanya dari sini biar jelas ya. Kalau baca di situ nggak jelas. Tadi sampai mana? Ini Bu Rosdiana. Tangan sering kesemutan. Oke, kesemutan bisa jadi kolesterol, trigliserida atau asam urat sedang meningkat. Nah, itu berarti hindari dulu yang mengandung toge, kol, kacang tanah, santan, dan minyak goreng, itu hindari dulu sambil diperbaiki olahraganya. Mungkin ini jarang olahraga, dan air putihnya. Konsumsinya adalah kalau kolesterol itu slim sama apa? Sama Habsro. Slimnya sehari 1 saset, Habsronya 2 kali sehari 1 kapsul, di minggu kedua 2 kali 2 kapsul. Nah, tetapi boleh dibuka yang nggak suka kapsulnya, baunya boleh dibuka. Terima kasih.
Kemudian untuk penyakit susah tidur, Pak Arya, apa yang harus dilakukan, dikonsumsi? Satu lagi untuk penyakit depresi, apa yang harus diminum? Untuk depresi, nah di sini ada antidepresan secara herbalnya ya. Ini dikasih. Ada AEPA. AEPA ini adalah nutrisi otak dan berkaitan dengan pikiran yang nggak bisa tidur, yang suka panik, cemas, sangat efektif. Nah, kebetulan orang-orang banyak sekarang yang psikosomatis, itu psikosomatis menggunakan kalsi sangat cocok. Orang psikosomatis itu cepat stres, cepat panik, cepat depresi. Jadi menggunakannya kalsi sehari 1 saset, boleh diminumnya pagi atau malam hari. Ya, insya Allah. Kemudian Ibu Lisna Siombing, selamat Pak. Kalau untuk pinggul bangun tidur, oh ya, tadi udah ya. Pakainya Habsro ditambah Slim. Kalau Ibu sering merasakan, oh saya kayaknya kolesterolnya nih. Berarti Habsro, ini di Habsro juga ada mengandung kolesterol, anti kolesterol. Ditambah apa? Ditambah dengan Slim, anti kolesterol juga, anti lemak juga. Nah, kalau ternyata asam uratnya tinggi, maka ditambah kolagennya. Jadi 3, Habsro, LPN, kolagenia. LPN sama kolagenia ini bisa dicampur 1 gelas. Enak ini. Bahkan saya kalau minum itu nggak ini aja, nggak Slim aja. Karena ada yang kurang suka dengan baunya, dengan ininya, maka saya gunakan dua-duanya diminum. Ya, dan saya sampaikan juga kepada beliau-beliau untuk meminum dicampurkan saja lebih bagus. Kemudian ada Kang, biar gemuk harus minum yang mana ya? Kasih sepertinya minum apa ya Kang? Minum Habsro kasih. Biar nggak cungkring. Biar nggak cungkring. Nah, ini untuk yang berat badannya kurang alias kurang nafsu makannya. Nah, ini ada LVN, namanya LVN kalsi. Kenapa di LVN kalsi ini yang gemuk bisa menjadi normal, yang kurus menjadi normal? Ya, karena ada zat adaptogennya, ada lisinnya di dalam. Lisin itu untuk membuat nafsu makan meningkat bagi orang yang kurus. Tapi anehnya diminum sama orang yang udah gemuk, yang udah cukup, itu tidak menambah nafsu makan. Nah, itu indahnya ya. Kemudian dengan apa? Dengan Slim. Dengan Slim. Loh, Slim ini kan untuk menurunkan berat badan. Enggak, ini Slim ini itu untuk ada zat adaptogennya, yang kurus menjadi normal, yang gemuk menjadi normal. Nah, itu bedanya dengan obat-obat pelangsing lain. Kalau pelangsing lain, orang udah kurus minum obat pelangsing tambah kurus. Nah, itu. Kalau ini enggak, yang kurus naik, yang besar, yang udah cukup agak turun. Kemudian ibu umur 55 tahun, berat badannya 100 kilo, termasuk berat ya, besar ya. Asam urat tinggi, kolesterol tinggi, jantung juga, apa yang harus konsumsi? 1, Habsro ya, untuk memperbaiki di fungsi jantungnya dan untuk anti kolesterolnya. Yang kedua ditambah dengan ditambah dengan kolagenia. Kolagenia, Habsro sama kolagenia. Ini untuk mengalirkan aliran darah ke jantung, yang asam urat juga bisa dinetralisir, yang kolesterol dinetralisir. Nah, 2 macam ini insya Allah sudah cukup. Dan makanannya tolong dijaga, yang punya asam urat, togekol, kacang tanah, pucat jengkol, dan harus gerak, harus minum air putih yang cukup. Kemudian untuk kolesterolnya, kolesterol total itu yang bisa meningkatkan kalau kurang olahraga dan gerak dan minum air putihnya, itu protein hewani, daging-daging. Kalau trigliserida, lemak darah, itu yang membuat tinggi, itu lebih banyak ke protein nabati. Ya, itu akan meningkatkan. Tapi gak usah khawatir, perbaiki geraknya, olahraganya, jalan kaki, bersepeda, kemudian air putihnya harus dicukupkan. Pak Zainal Arifin izin bertanya, Assalamualaikum, untuk penderita stroke ringan dan diabetes, baiknya konsumsi apa? Stroke ringan menggunakan Habsro, tapi Habsro jangan banyak-banyak karena ada diabetesnya kan. Bipolen itu kaya dengan karbohidrat, maka minumnya ini cukup sehari sekali atau 2 kali 1 kapsul saja.
ya, habsronya ditambah dengan kolagenia sehari 1 saset. Dan ingatkan kepada orang-orang yang sedang diterapi dengan herbal PTBS ini, itu karena herbal itu enggak langsung, maka konsumsilah 8 minggu minimal. Kalau yang ringan-ringan penyakitnya 4 minggu. Nah, kalau rata-rata saya bilang minimal 8 minggu konsumsinya. Karena itulah sifat herbal. Kalau sifatnya obat medis, itu sehari, 2 hari, 3 hari. Itu sudah cukup insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf kalau tidak terjawab semuanya. Bu Polma siang, pagi siang. Kalau untuk gondok, gimana? Gondok itu sini ya beda dengan gondongan. Gondongan itu kena virus dia. Infeksi virus di sini. Yang suka pakai bulao itu namanya gondongan. Namanya parotitis. Nah, ada yang namanya gondok, itu adalah kelenjar. Nah, konsumsinya apa? Habsro lagi. Karena habsro ini udah full di sini sebetulnya. Nah, yang lainnya cuma nambahin aja. Gitu aja. Selalu pakai habsro. Apa yang nggak boleh pakai habsro untuk penyakit? Saya lihat-lihat tidak ada. Semua penyakit membutuhkan habsro. Cuman nanti untuk menguatkannya dengan herbal-herbal yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk gondok habsro, ditambah kalau kelenjar itu kaitannya dengan kelenjar endokrin. Dengan endokrin. Maka saya sarankan dengan susu Evitgo. Evitgo 100 ya. Ini sehari 1 saset. Nah, biasanya insya Allah guru kita Ustadz Ajis yang nanti konsultasinya ke Ustadz Ajis lebih detailnya. Saya secara umumnya dua kali sehari 1 saset dan habsronya 2 kali 1 kapsul. Izin bertanya dari Pak Hendra, kalau bisul bagus cara aplikasinya gimana? Ada mitra saya kena bisul. Nah, bisul ada 2 macam. Bisul karena malnutrisi protein berarti harus diperbaiki dengan habsro dan slim. Karena malnutrisi protein kalau dicerna menjadi kolesterol dan trigliserida. Maka habsro 2 kali sehari, slimnya sehari sekali, dan ditambah lagi ada bisul yang karena apa? Yang karena hormonal. Yang karena hormonal, dan yang ketiga satu lagi bisul yang karena infeksi. Ya, maka menggunakannya tambah dengan kolagennya. Kolagennya habsro sama slim. Dan hindari protein-protein seperti telur, kacang tanah, pete, jengkol, itu hindari dulu selama diobatin bisulnya. Sama-sama Bu Polma. Kemudian ada Pak Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan training kalau untuk bukunya secara paten sampai sekarang belum ada. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya sudah diadakan oleh manajemen PTBS, insya Allah. Kemudian Ibu Hikmah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk nyeri pinggul kiri yang sudah kronis, pakai produk yang mana? Habsro 2 kali 1 kapsul ditambah kolagen. Nah, habsro sama kolagen. Minumnya habsro 2 kali sehari, dilanjutkan 2 kali 2 kapsul sudah makan, dan kolagenianya sehari 1 saset sampai 2 saset. Kalau Bu Fatimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat sakit jantung dan tidak kuat kalau dingin di ruangan ber-AC langsung kumat, minum apa? Nah, itu kalau kena AC nggak kuat biasanya coba aja glukosa hipoglikemi, biasa rendah glukosanya. Kadang-kadang glukosa itu setiap jam turun banget, naik banget, normal setiap jam. Maka perbaiki glukosanya ataupun makan nasinya, minum air manisnya, dan untuk jantungnya habsro ditambah kolagennya. Tapi kalau misalkan trigliserid dan kolesterolnya tinggi, habsro tambah LVN slim. Bagusnya lagi saran saya
nih sepaket. Jadi Habsro, Slim ini disatuin satu gelas. Habsro kolagenia dan Slim ini sendiri 2 kali 1 kapsul. Pak Koswara, Assalamualaikum, izin bertanya, ada mitra dari Tasik, dari mitra kereta Tasik yang mengalami kanker hati. Jadi ini adalah kanker hepar ya, udah menjalar ke paru-paru. 73 tahun, mohon penjelasannya, obat herbanya apa? Ini ujian luar biasa ya. Kalau di kanker hati, ini kanker hati menjalar ke paru. Ini selain kita selalu kita sholawat, minum apa saja yang herba yang saya sampaikan di sini, selalu minta kepada Allah sholawat, karena ini sebagai wasilah. Nah, untuk bapak tersebut yang 73 tahun, saya sarankan untuk mengkonsumsi Habsro karena ada anti kankernya. Yang kedua ditambah dengan kolagennya diminumnya. Jadi 2 aja, kolagennya sama Habsro. Kemudian ada Ibu Sri, kolagenianya kalau 3 kali 2 itu artinya 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul. Pak Ari Wibowo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf, ada calon di tangannya lumpuh. Kolesterol, asam urat normal. Kata dokter itu adalah stroke. Boleh minta saran obatnya, kira-kira obat apa? Bismillah. Obatnya adalah kolagenia 2 kali 1 saset dan Habsronya 2 kali 1 kapsul. Minggu kedua 2 kali 2 kapsul. Ya, seperti itu. Kemudian untuk stroke tersebut itu 80% juga dari kepanikan, ketakutan, dan rasa jengkel, rasa dongkol. Itu harus dijaga hati. Pikirannya harus jaga juga. Ya, jangan bikin stres. Banyakin dikir bagi orang yang muslimnya, insya Allah. Buat kanker payudara, verbalnya apa? Anti kankernya pakai Habsro dan kolagennya. Ini insya Allah sudah cukup. Ya, sudah cukup. Kolagennya sama Habsro. Ya, seperti itu. Minumnya kalau cancer 3 kali sehari untuk Habsronya. Dimulai dari 1 kapsul, minggu kedua itu 3 kali 2 kapsul. Kolagenianya 2 kali 1 saset. Ya, 2 kali 1 saset. Dan hindari makanan-makanan mengandung lemak dan daging-daging, hindari dulu. Kemudian, Assalamualaikum, ada mitra kena leukemia, perdarahan di hidung sama di telinga, sudah keluar darah terus, minta sarannya. Masya Allah, semoga kita doakan beliau supaya sembuh kembali, karena ini leukemia bukan penyakit biasa juga, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kita ikhtiar sama sholawat berbanyak. Ini konsumsinya pakai Habsro, kemudian pakai kolagennya, dan pakai bismillah dengan susu kambing. Jadi susu kambingnya 2 kali sehari, kolagennya sehari sekali, Habsronya 2 kali 1 kapsul. Ya, 2 kali 1 kapsul. Habsro, Evitgo, kolagennya. Ibu Nisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami kaki saya terkena paku. Nah, karena ada diabetes, kaki sudah kebas, tidak terasa. Meriang 3 hari, baru tahu kakinya bengkak. Konsumsi apa? 1 adalah segera untuk suntik ATS, anti tetanus serum, atau TT. Disuntik ya, suntik TT atau ATS. Kemudian konsumsinya karena takutnya ada racunnya atau ada sudah kekaratan, maka konsumsinya Habsro, ada anti racun, ini untuk mengurasnya, membersihkannya. Jadi Habsro 2 kali sehari 1 kapsul atau 2 kapsul, kolagennya 1 kali atau 2 kali sehari 1 saset. Ibu Nur Hasanah, ini dari Pak Nur Hasan. Ini dari Pak Nur Hasan, Tuban, Jawa Timur. Mohon maaf, mau tanya, ibu kandung saya konsumsikan Habsro 2 hari, sekali minum 3 kapsul. Enggak pernah sakit sakit umur 75 tahun, tidak apa-apa. Malah kerja terus, kalau di rumah enggak mau diam.
Wah, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih testimoni. Jadi Bapak Ibu, saya sekali minum 4 kapsul sampai 5 kapsul karena sudah terbiasa, sudah adaptasi tubuhnya. Tapi awal-awal minum 2 kali sehari 1 kapsul supaya adaptasinya nggak terlalu menakutkan. Nah, kalau ibu saya pun sama, bisa sekali minum 2 sampai 3 kapsul. Sehat, segar. Saya pun sama, alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, kemudian untuk Bapak Nur Hasan pun lanjutkan. Kalau sudah 3 kapsul sekali minum, itu lanjutkan saja. Ya, lanjutkan saja 3 kapsul. Mau diturunin 2, boleh juga. Silakan ya, karena sudah merasa nyaman, enak, segar, teruskan. Wahai Jalinda, apa bisa asam urat minum kalsium? Padahal itu susu kedelai. Karena menderita susah tidur juga cemas juga tinggi tapi asam urat. Terus susu kambing apa bisa dikonsumsi oleh penderita kolesterol? Bagus sekali susu kambing ini diminum oleh penderita kolesterol. Dan yang pertama itu. Yang kedua, kalsium itu ada kedelainya. Ya benar. Tetapi untuk susu kacang kedelai tidak meningkatkan zat purin. Yang meningkatkan zat purin secara ilmiah dan secara prakteknya adalah 1 kacang tanah, kemudian yang kedua itu selain kacang kedelai ya, selain kacang kedelai, kacang panjang itu meningkatkan kadar zat purin, asam urat. Ya, tetapi yang nggak pernah olahraga dan yang sedikit minum air putih. Jadi susu kedelai aman Bunda, silakan dikonsumsi susu kedelai. Yang penting cukup untuk olahraganya, air putihnya seperti itu dan sama Evito. Ibu Pak Mustafa, assalamualaikum. Kalau pinggang sakit gimana caranya konsumsinya? Apa saya harus dikonsumsi? Nah, untuk pinggang sakit itu 1, air putihnya perbaiki dulu. Air putihnya dicukupkan. Yang kedua, minumnya habisro ditambah dengan kolagen. Karena kemungkinannya zat purinnya bisa jadi sedang menyumbat di situ, maka habisro 2 kali sehari, 1 atau 2 kapsul sesudah makan, dan kolagennya 1 saset. Mau ditambah Bimex, karena Bimex ini sangat dasar untuk mengalirkan aliran darah yang sangat cepat. Karena ada purwaceng dan akar pasak buminya. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, ibu menyusui bagusnya pakai apa? Tentunya ibu menyusui itu kalsi. Kenapa? Ada omega 3, 6, dan 9. Di kalsi ini ada kalsiumnya. Di kalsi ini ada AEPA-nya untuk belajar untuk anak yang disusuinya. Yang keempat juga ada lisinnya. Bagus banget. Yang kedua, konsumsilah Habpro. Jadi kalsi sama Habpro dikonsumsi oleh ibu menyusui karena Habpro ini salah satunya tugasnya adalah bisa meningkatkan produksi ASI. Pak Ari tanya lagi, mitra saya diabetes turunan dan pernah operasi keluarkan saya dari paru-parunya ya, sampai berliter-liter, ya Allah. Untuk mengembalikan bugar konsumsi herbal apa? Nah, untuk paru-paru pakainya Evito, kemudian sama Evito yang kedua sama Bimex. Bimex supaya memperbaiki kelenjar pankreas 2 kali 1 kapsul, kemudian ininya Evito-nya 2 kali 1 saset cukup. Insyaallah. Dan jangan banyak memikirkan, jangan dikasih stres, enjoy aja, ridho, kemudian jalan, gerak jalan. Bu Eva, assalamualaikum. Anak usia 7 tahun sering mimisan dan memiliki riwayat asma. Apa herbanya? Asma itu akibat dari antihistamin yang dalam tubuh itu kurang. Dan kenapa kurang? Karena antibodinya sedang turun. Maka perbaikilah antibodinya dengan Habstro. 3 tahun berapa? 7 tahun. 7 tahun udah termasuk setengah dewasa, berarti udah bisa minum sehari 2 kali, sekali minum setengah kapsul, dibuka kapsulnya, masukin ke air atau ke teh manis, konsumsi. Nah, minggu berikutnya 2 kali 1 saset. Sampai berapa? 8 minggu supaya imunitasnya tinggi, sehingga anti alergi tinggi, sehingga asmanya insya Allah minimal jarang kambuh. Diabetes hasil HbA 1C13 minumnya apa? Minumnya pakai ini Bimex ditambah
susu kambing FIT2. Bimek 2 kali sehari, FIT2-nya 2 kali sehari. Kalau ada yang nggak suka FIT2 karena mungkin agak amis, ada pasien-pasien saya seperti itu, maka Bimex ditambah Habsro. Habsronya 2 kali sehari, jangan banyak-banyak. Ini 2 kali sehari juga, insya Allah. Yang lemah kandungan, Habsro sama kolagen. Habsro sama kolagen untuk memperbaiki kandungan supaya semakin membaik lagi. Baik. Sinusitis. Sinusitis itu infeksi pada sinus dan semua orang punya sinus, tapi ada yang radang, ada infeksi, ada yang tidak. Maka sinusitis sebelum dioperasi, kadang-kadang kalau ke rumah sakit langsung harus dioperasi aja. Nah, ini sinusitis ini hindari dingin, kurangi, hindari debu-debu dan asap. Kemudian sinusitis ini konsumsinya Halsro yang pertama, yang kedua Bimek. Ini insya Allah. Ini insya Allah sangat cocok sekali. Habsronya 2 kali sehari, Bimexnya 2 kali sehari. Karena di Bimex itu ada yang namanya merica hitam dan cabai Jawa. Konsumsinya pasti bisa dibuka kapsulnya, bisa juga diminum sama kapsul. Bu Riani, jika Amanda sudah harus operasi, tapi takut operasi, apakah ada terapi herbal? Oh, ada. Ya, amandel itu, mohon maaf, suka banyak yang kurang memahaminya, bahwa amandel itu bukan penyakit. Amandel itu adalah kelenjar tonsil. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Semua orang punya, besarnya segede gini, normal. Besarnya sebesar ini, normal. Kanan sama kiri. Nah, dinamakan penyakit ketika terjadi namanya apa? Namanya tonsilitis. Apa itu? Tonsil yang terjadi peradangan. Nah, berarti namanya amandelnya sedang radang. Nah, bagaimana caranya? Karena radang yang infeksi, maka anti-infeksi adanya di Habsro. 2 kali sehari 1 kapsul, kemudian ditambah lagi dengan, saya sarankan untuk mengkonsumsinya dengan susu kambing FIT2 2 kali sehari. Jadi Habsro sama FIT2 ibu ya. Kemudian ada Ibu Dwi, untuk yang lama menikah 9 tahun belum punya keturunan, bagusnya minum apa? Suami Bimex 2 kali sehari dan Ecomax. Bukan Econex ya, Ecomax 2 kali sehari. Sehari sekali Ecomax, Bimexnya 2 kali sehari. Kalau nggak suka Ecomax, maka Bimex saja cukup. Untuk istrinya konsumsi Habsro dan kolagen 2 kali sehari, kolagen sehari sekali. Kalau kebanyakan Habsronya aja. Jadi suami Bimex, Habsro istrinya, dan hubungan suami istrinya di masa ovulasi dihitungkan dengan cara yang benar. Pak Taufik, izin bertanya, kalau saraf kejepit untuk terapinya dibantu dengan apa? Saraf kejepit, ini dia, kolagenia, kalsi. Kenapa? Ada omega 3, 6, dan 9, kemudian ada kalsiumnya dan kolagennya untuk memperbaiki saraf-saraf yang kurang baik. Ini ya, kolagennya sehari sekali, kemudian LPN kalsi sehari sekali. Ingat, untuk yang kalsi ini walaupun ada gambar anak-anaknya, ini bisa untuk dewasa, menyusui, hamil, dan lansia. Izin bertanya, untuk konsumsi Habsro dan Bimex, Habsro dan yang lainnya, untuk pengobatan penyakit waktunya boleh bersamaan pagi sore atau dikasih jeda antara Habsro dan Bimex. Habsro dan Bimex, kalau sudah terbiasa minum Habsro dan Bimex, boleh digabungkan. Saya biasa minum ini 2 kapsul, ini 1 kapsul, atau ini 1, ini 2. Langsung sekaligus kalau sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa, adaptasi dulu, jarakin 30 menit antara herbal satu, herbal yang lain. Karena ada kejadian, jangan heran. Walaupun ini herbal, makanya kenapa harus tepat dosisnya, tepat cara minumnya, tepat kondisi tubuhnya. Karena saya menemukan sampai saat ini ada 3 yang ketika konsumsi herbal, beliau penyakit masalahnya di lambung, Habsro sama kalsi.
Nah, makanya saya bilang habsronya itu minum 30 menit dengan kalsi. Supaya apa? Supaya kalau ada reaksi yang tidak adaptif dari tubuhnya seseorang, karena tidak sama tubuh seseorang itu, maka terjadilah gatal-gatal. Nah, ketika gatal-gatal kita akan evaluasi. Oh, mana nih? Ini stop dulu habsronya, kalsi lanjut. Ternyata enggak gatal-gatal lagi. Maka habsronya buat beliau, untuk beliau stop dulu, lanjutin kalsinya. Nah, kenapa itu harus saya sarankan jarakin 30 menit. Kalau sudah 30 menit berkali-kali tidak ada masalah, boleh bergabungan dengan yang lainnya, insya Allah. Batuk pileknya minum apa? Batuk pilek, saya sarankan obat medisnya tetap dikonsumsi, kemudian jarak 2 jam minum Habsro dan Bimex 2 kali sehari masing-masing selama 8 minggu. Mohon penjelasannya untuk hernia dan perut sering masuk angin. Ketika masuk angin, perut terasa pedih dan berlilit. Dikasih Habsro dan kasih dan Evitgo. Jadi Evitgo sehari 2 kali sehari ya, pagi 1, sore 1. Habsronya 2 kali 1, 2 kali 1 kali kapsul, pagi 1, malam 1, dan kalsinya sehari 1 saset. Insya Allah. Oke, Bapak Ibu, sudah jam 11. Insya Allah sudah banyak pertanyaan dan mohon maaf sekali ketika pertanyaannya belum terjawab. Ada Ibu Astrid, yang satu lagi nih. Assalamualaikum. Yang pertama pertanyaannya ada 2. Diet yang benar, cara konsumsinya gimana? Cara konsumsi diet yang benar ini ketika kita habis makan, maka konsumsi ini. Tetapi saya lebih senang dan lebih pas kalau mengkonsumsi ini dulu, supaya pada saat masuk dia sudah siap di dalam untuk mengabsorpsi, kemudian membuat dia kenyang, kemudian yang lemak-lemaknya dia keluarkan. Jadi sebelum makan menurut saya, kalau untuk tugasnya untuk apa? Tujuannya untuk langsing. Tapi kalau tujuannya untuk menurunkan kolesterol, trigliserida, itu saya sarankan biasanya sesudah makan. Walaupun sebelum dan sesudah pun tidak ada larangannya, nggak apa-apa sebetulnya ya. Cuman lebih efektif yang dicari sama kita. Baik, kemudian pertanyaan kedua, lutut sering sakit dan capek, tulang kadang bunyi cetok-cetok. Sebaiknya bagaimana? Apa boleh kalsi dicampur anlen? Karena orangnya nggak suka rasa kedelai. Boleh, ya, anlen itu banyak mengandung kalsium, kita campur kalsi. Silakan, nggak masalah. Sehari 1 aja malam hari, ya. Sehari 1 aja malam hari. Bu lupa disuruh pasang cincin jantung, gimana caranya? Oh, ini banyak banget yang minta pendapat pasien-pasien kami, mending di cincin atau mending pakai herbal. Saya bilang jangan pakai cincin dulu. Nah, mendingan herbal dulu. Pakai ini. Habsro ditambah dengan kolagen. Bismillah. Habsro sama kolagen minum 2 kali 1 kapsul, 2 kali 2 kapsul. Ininya 1 sampai 2 kali sehari. Jaga hatinya nggak sampai marah-marah. Kemudian gerak kakinya, jalan kakinya sedikit-sedikit aja, pelan-pelan tapi istiqomah, dan sholawat yang banyak. Insya Allah banyak sekali yang harusnya dipasang ring jadi tidak dipasang. Dengan izin Allah. Ini herbal-herbal menurut saya itu herbal luar biasa. Mohon izin usul pada kemasan kalsi bisakah ditambahkan gambar orang dewasa? Ya, saya pun sangat sepakat dan saya sudah menyampaikan di tempo yang lalu. Saya mengusulkan dan menyarankan karena betul-betul ini kalsi ini ya pemakaian kalsi di klinik kami dan yang online pengiriman ke luar kota ini banyak banget yang masalah lambung, masalah saraf, masalah jantung. Saya gunakan ini bagi orang-orang dewasa dan pasti bertanyanya itu untuk anak kecil Pak Asep katanya gitu. Nah maka dari itu sekali lagi kalau boleh saya sarankan lagi ini kalau nggak pakai gambar ya nggak apa-apa juga, nggak pakai gambar anak-anak. Nah, karena kebanyakan orang pikirannya wah ini untuk anak-anak aja gitu, padahal luar biasa. Bahkan saya jarang ngasih anak-anak dengan ini karena pasiennya banyaknya dewasa dan lansia. Desain ulang sudah Ustaz, desain ulangnya ya. Sudah ada, udah lama. Iya. Cuma untuk penggunaannya tidak bisa langsung, kan stok kita masih banyak.
Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Berarti sudah ada yang tidak ada anak kecilnya. Wah, saya senang banget. Tentu Bapak Ibu juga senang karena apa? Karena dengan gantikan gambar ini atau menghilangkan gambar ini, insya Allah para leader-leader, para mitra-mitra udah semakin pede menyimpan ini, menyampaikan kepada para apa namanya yang menderita penyakit-penyakit yang ibu, contoh aja, ibu hamil. Menurut saya, dulu sebelum ketemu ini, ibu hamil kalau datang ke klinik itu minimal tiga. Satu yang mengandung vitamin C, yang kedua itu yang mengandung kalsium, yang ketiga yang mengandung zat besi, sulfasferos. Nah, sekarang kalau ada ibu hamil itu cuma dikasih ini, Masya Allah sudah cukup. Kenapa? Bayangkan ada omega 3, 6, dan 9 untuk perkembangan dan pertumbuhan janin di dalam hal jantungnya dan aliran darahnya dan pembuluh darahnya. Kemudian AAFA itu untuk janin di bidang kognitifnya, perkembangan daripada otaknya, Masya Allah. Yang ketiga, itu ada kalsium untuk pertumbuhan tulang dan giginya, untuk ibunya dan anaknya dan janinnya. Kemudian ada lisin itu untuk memperbaiki enzim pencernaan. Jadi satu jenis ini untuk orang yang hamil, Masya Allah, ini udah cukup menurut pengalaman saya. Bu Syarifah, untuk hernia apakah harus operasi? Nah, hernia ada dua macam. Hernia si inguinalis, yaitu usus yang masuk ke rongga skrotum kalau laki-laki. Dan apa namanya? Hernia apa namanya? Lupa lagi hernia satu lagi ya. Jadi usus yang masuk ke skrotum sama yang skrotumnya yang apa namanya? Kebelit di situ maksudnya gitu. Jadi kalau untuk hernia, saya sarankan selama ini pakai LPN kolagennya ditambah Habsro. LPN kolagennya Habsro ini adalah apa namanya aktif, pokoknya ini sangat masuk banget kepada banyak penyakit gitu ya untuk pemulihan. Bunda Ana, kalsiumnya kalau gambar depannya kayak ya sama ya yang tadi. Oke, Pak Dokter Iman. Ada hernia inguinalis, usus ya yang masuk. Satu lagi Pak Dokter apa ya? Hernia apa satu lagi? Saya lupa. Hernia apa? Oh, ileus. Hernia ileus dan hernia inguinalis. Nah, kemudian itu mungkin kalau sekarang sudah waktunya kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang saya kelewat bacanya ataupun tidak mengenakan, mohon dimaafkan atas dilanjut sedikit lagi aja Ustaz. Oh boleh. Dilanjut sedikit lagi boleh. Ya. Boleh. Baik. Febrinya sepertinya belum ada. Oh gitu, baik. Silakan kalau ada yang mau masih bertanya. Ya, sebelum ada pertanyaan, saya ingin sampaikan berulang kali juga ini ya. Herbal, kenapa milih herbal PTBS? Karena unggulannya lebih unggul. Yang kedua, satu produk itu bisa isinya 3 macam yang unggulan. Yang ketiga, harus diperhatikan bahwa herbal bukan sekedar herbal itu pasti aman, tetap harus menggunakan cara yang benar, cara minumnya benar, dosisnya benar, kondisi orangnya benar. Dan yang keempat, disclaimer, tidak bisa disamakan, oh si ini gunakan ini enak, langsung minum, sekali minum 5 kapsul langsung seger. Nah bisa si B ini bisa malah tambah penyakit. Itu sering terjadi. Wah, yang tadinya baik-baik aja, begitu minum ngikutin orang sekaligus itu, padahal orang itu daya tahan tubuhnya bagus, olahraganya kencang, air putihnya mantap, itu sekali minum juga nggak masalah, 5. Tapi bagi orang yang nggak pernah olahraga, punya masalah di lambungnya sangat ada gastritis, yang luka lambung, begitu minum langsung 5, langsung perihnya luar biasa. Kenapa? Bukan salah herbstronya, kita menganggap bahwa ini herbal ini deh, ini herbal aman. Mohon maaf, ini juga
nggak ada kimianya minum. Tapi kalau minumnya 1 gelas cukup. Coba minumnya 1 ember. Jadi masalah nggak? Jadi masalah. Padahal ini nggak ada kimianya. Ya, apalagi herbal. Herbal itu ada. Nih herbal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setiap herbal yang ditulis. Karena tujuan herbal itu secara awalnya, asalnya itu untuk orang yang sehat. Untuk menjaga kesehatan. Ya. Makanya minumnya ini ada tulisannya 2 kali 2 kapsul sebelum makan. Bagi siapa? Bagi orang yang sehat. Bagi orang yang sakit beda. Bagi orang yang sakit tidak bisa disamakan perutnya sedang kosong. Apalagi apa herbal apapun seperti ini. Orang yang sehat minum obat minumnya sebelum makan ini tulisannya. Sebelum makan. Benar nggak? Benar. Karena tujuan diciptakannya ini, dibuatnya ini adalah untuk apa? Untuk orang yang sehat, untuk menjaga kesehatannya. Sedangkan kita adalah untuk kuratif, untuk penyembuhan. Betul nggak? Nah, ada pertanyaan. Ibu lupa, menstruasinya 3 kali sebulan. Konsumsi apa biar head? Head yang tidak lancar bisa karena pernah pakai KB yang 3 bulan. Yang pertama. Yang kedua, habis melahirkan. Yang ketiga, adanya tidak seimbang hormon estrogen dan progesteron dikarenakan kelelahan dan kecapean pikiran dan tubuh, maka perbaikannya adalah mana tadi? Dengan Ecomax. Bagi ibu-ibu boleh minum Ecomax. Ya, Ecomax ya, bukan Econax. Ecomax. Nah, ini juga untuk memperbaiki yang biasa minum kopi ya, yang minum kopi bisa untuk memperbaiki siklus men ditambah dengan kolagenia. Nah, kolagenia sehari sekali, Ecomax-nya sehari sekali. Terima kasih. Bu Hikmah. Oh, herbal untuk luka, posisi lukanya di kepala. Begini, untuk luka ya, untuk luka, saya tetap menyarankan minumlah obat medis dari dokter terdekat Anda, ya. Kemudian jarak 2 jam dibantu dengan Habis Pro, karena di sini ada anti radang, anti inflamasi, antibiotiknya. Tapi untuk anti nyerinya sangat kecil. Makanya kalau lukanya gede, nyerinya luar biasa, nggak bisa hanya ngandelin ini saja, Habis Pro saja. Tetap ada analgetik yang harus dikonsumsi. Dan untuk menghilangkan nanti bekas hitamnya, dan sekaligus untuk meregenerasi selnya, mempercepat pertumbuhan selnya, maka gunakan kolagenia. Jadi hampir sama kolagenia. Terima kasih. Ibu Hikmah, usia 44,5 tahun, sering sesak napas, gimana pengobatannya? 4,5 tahun kasih Habsro, boleh 2,5 kali kapsul, dibuka kapsulnya, ditambah dengan Epitgo sehari 1 saset, 2,5 kali saset, pagi setengah, sore setengah, insya Allah. Pak Faisal mau bertanya, untuk anak di bawah 3 tahun kalau alergi terhadap susu, apa bisa pakai produk yang lain? Kalau alergi terhadap susu, produknya adalah anti alergi, ada di Habsro. Tetapi di atas 2 tahun saya lebih menyarankan. Kalau di bawah 2 tahun, menurut saya hindari. Sepengetahuan saya 2 tahun, dan saya selalu menyatakan kepada para klien dan siapapun itu minimal 2 tahun. Seperti ini minimal 2 tahun kepada anak 2 tahun. Ya, ini juga sama. Kenapa? Karena pencernaannya belum stabil, belum siap untuk menerima hal-hal yang rada-rada aneh gitu ya. Kenapa setelah minum LPN Slim menjadi pegel-pegel khususnya kaki? Nah, karena di situ LPN Slim bisa jadi pada saat sebelum minum LPN Slim itu banyak lemak-lemak yang tertimbun di lekukan-lekukan. Nah, sehingga begitu minum Slim, dia dirontokkan itu sih dengan spirulina yang ada di Slim ini, sehingga menyebabkan pada pegal-pegal. Gimana tekniknya? Dibantu dengan ditambah Habsro untuk antiinflamasinya. 2 kali sehari Habsro-nya, ininya sehari 1 saset. Dan dijaga toge, kol, kacang tanah, petai jengkol, itu hindari. Kemudian rambut rontok supaya stop rontoknya. Nah, untuk mengurangi rambut rontok menggunakan ini.
menggunakan VN kolagennya. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Peberian Agung, dan saya pun menggunakan ini. Alhamdulillah semakin membaik rontoknya, minimal nggak terlalu cepat keluar rontok. Minumnya tak 1 kali atau 2 kali sehari. Untuk kistanya, kista pakainya kolagennya sama Hamsro. Wah, pokoknya ini jadi juara deh. Kolagennya sama Hamsro ini selalu mengikut kemana-mana. Dosis Hamsro-nya berapa untuk anak? Dosis Hamsro tetap 2 kali sehari, tapi anaknya kalau misalkan 3-7 tahun, setengah kapsul dibuka kapsulnya. Oke, seperti itu ya. Jadi Hamsro itu atau herbal ini yang tadi lanjutkan, tidak bisa disamakan si A sama si B walaupun sakitnya sama. Ya, dan awali dengan dosis kecil. Yang ketiga, itu pastikan konsumsinya, sarankan untuk minumnya 8 minggu minimal. Minimal 8 minggu. Dan yang keempat, kenapa memilih herbal dari PTBS ini? Karena memang buktinya luar biasa, dan saya percaya dan yakin, dan saya melihatnya bahwa perusahaan PTBS ini, Pak Haji Peberian Agung ini, kalau saya lihat-lihat, itu dari beberapa produsen, coba Anda lihat. Ini PT-nya beda, ini PT-nya Mandala, ini PT-nya beda lagi. Kemudian apalagi? PT-PT-nya itu beda-beda. Ini juga PT-nya beda juga. Kenapa demikian? Karena beliau mengambil produk-produk yang unggulan dari setiap produsen. Jadi enggak dari satu produsen diambil semua. Itu bagus itu. Nah, bagus itu, seperti itu bagus. Saya sangat sepakat sekali mengambil dari produsen itu ini yang terkenalnya dan yang banyak cocoknya. Apanya nih? Walaupun banyak produk dari produsen itu, maka ngambil yang ininya gitu. Hamsronya saja, yang produk-produk yang lain nggak diambil gitu. Ini saya senang sekali. Dan ya, kemudian saya senantiasa kepada orang yang muslim yang bertanya selalu, selain diberikan resep, juga sholawatnya kepada orang yang sakit itu lebih diperbanyak, minimal 1000 sehari, 100 sehari, supaya doa untuk sehatnya, sembuhnya itu disampaikan dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ada pertanyaan lain lagi atau sharing atau testimoni, monggo. Bu Dinda, Assalamualaikum, kalau persendian sakit dan kaku minum apa? Persendian sakit dan kaku bisa karena kolesterol, trigliserida, asam urat. Yang jelas pakai Hamsro, kolagenia, Bimax. Masya Allah, ini luar biasa. Hamsro, kolagenia, Bimax. Bimax 2 kali sehari, Hamsro 2 kali sehari, kolagenia sehari sekali. Tapi kurangi itu makanan-makanan tadi, dan jalan kaki, bergoes, ya harus minimal jalan kaki atau treadmill kalau Bapak Ibu ada di rumah treadmill nggak apa-apa. Tiroid yang bagus Hamsro dengan apa? Hamsro dengan kolagenia. Hamsro dengan kolagenia itu bagus untuk atau Hamsro ini pun dengan Bimax itu sangat bagus juga karena mengandung memperbaiki endorfin. Untuk konsultasi masalah kesehatannya bisa silakan ya. Ustaz, mau tanya, itu kalau ibu hamil minum kolagen boleh nggak? Kan kolagen itu cenderung membuat darah rendah ya. Terima kasih pertanyaan Pak Kapten. Kolagennya diminum sama ibu hamil sangat bagus. Sangat bagus untuk memperbaiki tensi darah, memperbaiki HB-nya, ya, kemudian itu untuk memperbaiki ya kulit si janinnya, maka akan kulitnya beda, akan putih sendiri nanti si kulit janinnya itu. Ya, kemudian untuk organ-organ tubuh si janinnya bagus, organ tubuh ibunya bagus. Jadi ini sangat rekomendasi bagi orang yang hamil itu, selain kalsi juga bagusnya yang memang 2 ini. 2 kalsi sama
kolagen nih. Insya Allah Pak Kalau Kapten. mengenai itu Ustaz, kolagen itu kan cenderung kalau nggak salah bikin darahnya itu darah lebih rendah ya. Artinya bukan, kan ada kalau orang darah tinggi bagus minum kolagen karena sepertinya dia cenderung membuat darah itu rendah gitu. Itu gimana? Ya, kalau di kolagennya saya nggak menemukan yang zat ataupun unsur yang membuat tensi darah menjadi rendah atau menjadi tinggi. Menjadi tinggi bisa karena ada omega 3, 6, dan 9 dan ada vitamin B1, B6, B12. Justru B1, B6, B12 ini itu meningkatkan tekanan darah tetapi enggak meningkatkan, menormalkan. Nah, yang harus hati-hati mengkonsumsi yang hipertensi, itu hindari minum ini kalau menurut saya karena ada kalsium dan omega 3, 6, dan 9. Nah, untuk yang menurunkan darah itu Epidgo. Tapi Epidgo juga kalau tensinya tinggi dinormalkan, tensi rendah dinaikkan. Jadi menurut saya di sini untuk tensi darah itu aman semuanya kecuali ini. Mohon maaf, Bimax. Bimax dan kalsi ada sedikit, agak hati-hati kalau tensi terlalu tinggi. Kenapa Bimax itu harus agak di hati-hati pada, bukan tidak boleh ya, hati-hati kalau tensinya terlalu tinggi. Karena apa? Karena ada unsur akar pasak bumi yang gunanya adalah mengancarkan sirkulasi darah dan mengencerkan darah. Makanya orang yang kesemutan itu dan kebal-kebal gunakan Bimax. Makanya saya suka tensinya berapa? Kalau tensi tinggi 160, 170, saya nggak menggunakan Bimax tapi diganti dengan yang lain seperti itu. Insya Allah tidak ada masalah Pak Kapten untuk yang hamil menggunakan kolagennya. Sangat saya anjurkan. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Kapten. Kemudian Pak Abdillah, untuk sekarang yang sering terjadi hepatitis misterius X, lalu hepatitis B reaktif lagi banyak terjadi pada anak-anak. Salah satunya banyak terjadi setelah beberapa bulan vaksin. Konsumsi apa? Nah, itu yang jadi masalah adalah, mohon maaf, sejak dulu hingga saat ini saya pernah praktek di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Di situ HIV, hepatitis B dan C. Di situ memang betul-betul diutamakan penyakit-penyakit infeksi SARS dan lain sebagainya. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C dari dulu sampai sekarang itu tidak ada perkembangan dan tidak ada penambahan yang signifikan. Dari dulu juga ada hepatitis A, B, dan C. Hepatitis A, hepatitis ringan, hepatitis B sedang, hepatitis C berat. Nah, hepatitis C ini udah terjadi sirosis hepatis, yang udah asites ininya ya, yang sudah besar, hepatomegali. Tetapi hepatitis A itu cepat nularnya, tapi cepat sembuhnya. Itu keadilan Allah. Hepatitis B sedang, menularnya juga nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah. Tapi 50-50, bisa sembuh dan bisa kurang sembuh. Tapi hepatitis C kebanyakannya itu lebih dari 60% tidak sembuh menurut ilmu manusia. Ilmu medis seperti itu. Jadi yang namanya hepatitis, ya, hepatitis B yang reaktif, ya dicek HBsAg-nya, BSA-nya, itu menurut saya karena dulu tuh tidak diobral, tidak diperlihatkan, tidak diberitakan, padahal mah banyak gitu ya. Apalagi, mohon maaf, orang yang sering kena hepatitis A, B, dan lain sebagainya, satu, yang kelelahan, kecapean. Yang kedua, yang sering terjadi hepatitis A, B itu adalah orang-orang yang sering kali mengkonsumsi mie instan yang berlebihan. Ya, mie instan yang berlebihan. Saya temukan pada pasien-pasien di rumah sakit, di klinik pun sama seperti itu. Jadi dikurang-kurangi itu mie instan kalau berlebihan. Ya seperti zat-zat pengawet yang berlebihan, obat-obat kimia yang berlebihan itu mempengaruhi terjadinya
hepatitis. Hepatitis itu titis itu infeksi atau radang. Jadi peradangan di hepar. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Abdillah menyampaikan salah satunya banyak terjadi pada anak-anak. Ya, salah satunya banyak terjadi setelah beberapa bulan vaksin. Jangan heran, emang vaksin itu apa? Kita harus tahu. Serum vaksin itu adalah di dalamnya bakteri hepatitis A. Kalau imunisasi apa? Imunisasi hepatitis A berarti bakteri atau mohon maaf bukan bakteri, virus hepatitis A yang dilemahkan dimasukin ke tubuh. Logikanya gimana? Ya pasti kena di tubuh kita. Makanya habis hepatitis A, habis imunisasi vaksin hepatitis B, pasti agak meriang. Enggak semua orang. Kalau daya tahan tubuh sedang buruk, maka vaksin ini tidak boleh diberikan kepada 13 orang yang terjadi. Ya, kondisi 13 kondisi. 1 sedang meriang, sedang batuk pilek, sedang infeksi, sedang hipertensi, dan lain sebagainya. Tidak boleh diberikan kepada orang yang sedang demam, batuk pilek, dan sebagainya. Yang sedang infeksi. Kenapa? Karena habis vaksin itu adalah memasukkan virus yang dilemahkan, virus hepatitis. Kalau BCG masukin kuman tuberkulosis, otomatis memasukkan kuman tuberkulosis ke dalam tubuh kita. Maka jangan heran ketika habis vaksin kok jadi positif banyaknya. Ya pastilah. Contoh sekarang di imunisasi apa? Masih BCG. BCG itu untuk mencegah penyakit TBC. Nah, masukin vaksin BCG, coba dicek darahnya. Ada enggak itu namanya tuberkulosisnya yang namanya dimasukin. Kenapa dimasukin? Tujuannya menurut ilmiahnya adalah supaya kalau ada di tubuh virus tersebut bisa kebal dengan virus-virus yang sama. Dengan virus yang berbeda nggak kebal. Dengan virus yang sama kebal, itu tujuannya seperti itu. Tapi kita sekarang kan punya ini. Ini meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas yang sangat paten, luar biasa, sahabat. Dan tenang pikiran, jangan stres, itu imun. Kemudian hormon endorfin itu imun juga, gitu ya. Yang udah divaksin, yang mau divaksin, mau silakan. Yang penting sudah paham ilmunya ini. Yang nggak mau divaksin, ya silakan. Yang mau silakan. Seperti vaksin-vaksin hepatitis, vaksin apa? Ada hepatitis misterius X, lah. Nanti ada lagi misterius Y, misterius W. Udah nggak apa-apa. Bismillah, jaga kesehatan, minum Hamsro, seterusnya. Coba. Kemudian Epidgo minum. Kalau saya dikonsumsi adalah Hamsro, Bimex, selalu diminum. Kemudian kolagen. Makanya, alhamdulillah kemarin umrah juga Allah sehatkan. Sampai sini langsung seminar ke sana kemari. Terakhir kemarin di Bandung. Itu alhamdulillah Allah sembuhkan, Allah sehatkan. Wasilah ini. Biasanya dulu-dulu sebelum ketemu ini, kalau umroh saya, itu pulangnya. Orang lain pun sama. Orang-orang kebanyakannya habis umroh itu pasti sakit. Ya, dan itu karena cuaca, karena imun kita kurang. Nah, alhamdulillahnya saya juga sama. Dulu-dulunya gitu. Wasilahnya Hamsura ini dan Bimex saya selalu minum dan bawa ke sana. Subhanallah, alhamdulillah satu rombongan saya tidak ada yang sakit. Nah, pas di rumah di sini baru sakit. Itu jamaah itu, teman saya. Kenapa? Karena kondisi perbedaan cuaca. Maka ini herbal-herbal PTBS ini, Masya Allah saya sendiri sangat senang, sangat bahagia adanya herbal-herbal pilihan ini dan dipilihkan oleh Pak Haji Febrian ini betul-betul herbal-herbal yang menurut saya yang dari dulu sebagai menggunakan herbal-herbal dan medis dikombinasikan ini sangat senang. Karena apa? Karena ini satu kapsul bisa seperti ini nih, Bimek. Satu kapsul ada 5 jenis isinya. Purwoceng, gamat emas, akar pasak bumi, kemudian cabai Jawa, kemudian ada merica hitam. Luar biasa. Insya Allah. Barokallah sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Super jawabannya lalu saya sampai balpasi. Wajah miring sampai
setelah tangan kaku, sebelah tangan kaku. Dokter sarankan terapi. Konsumsi apa? Ya, terapinya dilanjutkan. Balpasi itu adalah kematian saraf di bagian-bagian tertentu, tapi bisa aktif kembali. Akibat apa? Kebanyakannya akibat misalkan kita pakai mobil. AC-nya itu tonjokkan terus. AC-nya ke sini terus. Maka lama-kelamaan dia akan terjadi spasme dan vasokonstriksi pembuluh-pembuluh saraf kecil. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan dia balpasi. Nah, jadi pakai apa balpasi itu? Dia pakai kalsi dan pakai Habsro. Atau ditambah dengan Bimek. Bimek, Habsro, kalsi. Nah ini insya Allah. Insya Allah Bapak. Dan terapi dari dokter lanjutkan. Ya, kalau ada obatnya, ada vitamin neurotrofik, misalkan B1, B6, B12, dikasih sama dokternya. Bila, silakan konsumsi. Jarakin 2 jam. Insya Allah semakin mantap, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ibu Eva, salah testimoni saya minum LPN Slim, LPN kolagennya dalam waktu 2 bulan beberapa hari, berat badan saya turun 10 kilo, Masya Allah. Pola makannya gimana ini? Dietnya gimana? Ini pasti yang diinginkan. Tetapi menurut ilmu yang saya dapatkan, itu berat badan turunnya berat badan kalau sedang diet, itu dalam 2 minggu tidak boleh lebih dari 2,5 kilo. Itu yang aman. Itu yang aman, sepengetahuan saya, yang saya ketahui adalah per 2 minggunya nggak boleh lebih dari 2,5 kilo. Berarti sebulan nggak boleh lebih dari 5 kilo. Itu supaya aman organ-organ livernya, organ-organ pencernaannya, jantungnya, empedunya biar aman. Jangan sampai berat badan kita emang berhasil turun 20 kilo dalam sebulan. Pas di USG, ini sering terjadi nih. Pas di USG, masalah, HB rendah, terjadilah ini, terjadilah itu. Tentu kita nggak mau. Maka belum tentu sukses. Berat badan turun dalam waktu yang singkat, tetapi tidak aman. Jadi cari yang aman, Bunda. Saran saya, kalau yang udah terjadi nggak apa-apa. Untuk kedepannya, sebulan maksimal 5 kg biar aman. Seperti itu, insya Allah. 2 kilo dalam 2 minggu. Ya, alhamdulillah 2 kilo dalam 2 minggu itu cocok. Cocok ya. Bunda Eva, alhamdulillah aman hanya 2 kilo dalam 2 minggu. Itu aman buat kondisi organ tubuh kita karena nggak kelihatan nih. Yang dilihat sama orang kan, langsing banget ini berhasil nih dietnya. Nah nggak taunya organ tubuhnya nggak bagus pas di USG. Nah ini Bunda ini bagus ini 2 minggu turunnya cuma 2 kilo. Ini udah bagus berarti sebulan turun 4 kilo. Masya Allah. Baik. Nah keren. 10 kilo turun 2 bulan dengan slim dan kolagennya. Mantap Bunda, makasih banyak yang masukannya buat saya. Ada pendapat setelah minum produk-produk herbal, jika terus menerus dapatnya sakit autoimun. Pendapat itu apa benar? Menurut saya, menurut pengetahuan saya dan pengalaman saya, itu tidak betul. Tidak betul ya. Jika contoh nih, mengkonsumsi habatus sauda, mengkonsumsi propolis, terus dikonsumsi. Apakah menyebabkan autoimun? Ya, justru itu akan membuat adaptogen di dalam tubuh kita yang imunnya sedang turun menjadi lebih stabil terus. Ya, jadi selama cara minumnya sesuai dengan proporsional, kemudian olahraganya cukup, herbal apapun, kimia pun, makanan apapun, kalau secara berlebihan dan tidak tepat akan menjadi masalah buat kita. Insya Allah itu. Kemudian Bimek, vaksin Habsro itu ya, itu balpasi. Terima kasih. Ya, insya Allah. Ada Ibu Kama, ini teman saya kena stroke ringan setelah minum LPN kolagen sama Bimek kok darahnya naik. Ya, itu yang saya bilang. Bimek ini mengandung apa? Mengandung akar pasak bumi dan purwoceng. Maka seringkali Bimek ini digunakan untuk kejantanan pria dewasa. Karena purwocengnya dan akar pasak buminya menyebabkan darah menjadi lebih kencang untuk mengalirnya, lebih bagus.
Nah, bagi orang yang tensi tinggi, saya hindari untuk mengkonsumsi Bimex. Kenapa? Karena tensi akan naik. Nah, itu ya. Alhamdulillah tadi udah dijelaskan, sekarang ada jawabannya, buktinya. Kata beliau, mengkonsumsi kolagen, mengkonsumsi Bimex, kok darahnya jadi naik. Jadi sekarang saran saya, Bimexnya sementara stop dulu, diganti dengan Hamsro dan kolagen saja. Atau yang menurut saya paling mantap itu adalah untuk berkaitan dengan si Hamsro ditambah Evitgo. Karena Evitgo ini salah satunya adalah untuk menormalkan tekanan darah, insya Allah. Ibu Muji, Pak Muji, ada yang pasien cuci darah tiap minggu, sekali sehari berarti ya, sekali seminggu. Belum cocok untuk konsumsi darah, mohon maaf. Ini untuk yang udah cuci darah, menggunakan Hamsro dan Bimex, atau menggunakan kalau tensinya tinggi, Hamsro dan kolagenia. Nah, Hamsro dan kolagenia 2 kali sehari. Kalau saran saya yang sedang masalah di ginjal, itu Hamsro-nya dibuka, dimasukin ke air. Nah, kemudian kolagennya sehari 1 saset. Insya Allah. Kalau Bimex, X-Men, Ecomex diminum bersamaan boleh enggak? Nah, kalau saran saya, kalau Bapak Ibu pertama sekarang, si Bapak ya, Bapak minum Bimex. Kemudian minum 30 menit minum Ecomex. Ini dulu. Selama seminggu coba. Reaksinya bagus atau kurang nyaman. Kalau bagus, maka minggu berikutnya gabungkan Bimex sama Ecomex. Kemudian sesudah itu, minggu berikutnya coba jarak 30 menit ditambah X-Men. Ini X-Men. Ini X-Men. Mana? Nah, ini X-Men. 30 menit. Nah, nanti kalau ini obat hebat semua nih sahabat. Maka Tribulus ginseng. Ini ada purwoceng, ada pasak bumi. Ini ada apa ini? Ada untuk kejantanan juga. Walau menurut saya ini ngeri luar biasa nih. Nah, kalau saya sarankan sih jangan keterlaluan lah. Jangan keterlaluan ya. Kecuali ya, kalau yang udah dibuktikan adalah kalau memang impoten, benar-benar impoten, itu saya sarankan pakai Econax saja seminggu sekali. Sudah, Econax ya, bukan Ecomax. Ini kan Ecomax nih. Pakai Econax, nah pakai itu. Atau pakai X-Men saja. Tapi kalau yang untuk memaksimalkan saja, cukup pakai Bimex dan Ecomax. Atau pakai X-Men dan Ecomax. 2 macam aja lah Pak, insya Allah. Jangan berlebihan, khawatir semua berlebihan tidak baik seperti itu. Ada Pak Haji Febrian. Pak Haji Febrian sudah ada ya? Masya Allah. Waalaikumsalam Pak Haji Febrian. Ini beliau sudah hadir. Ini dari saya dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf, beliau sudah hadir dan kita akan mendengarkan beliau. Dan kalau ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Kemudian alhamdulillah teman-teman sekarang kita sudah bersama Pak Febrian ya di memasuki sesi kedua yaitu sesi eksklusif meeting ya bersama owner dan juga para leader. Terima kasih atas kebersamaannya pada sesi pertama yaitu sesi product knowledge. Sampai jumpa di sesi product knowledge pada meeting Senin depan. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Febrian. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.